Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Munawwarah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini bersyukur kita, terima kasih juga kepada seluruh jamaah Masjid Al-Munawwarah dan khususnya kepada jamaah Arafah yang beberapa hari yang lalu bersilaturahmi dengan kami dan berniat hari ini untuk hadir bersama kita, sama-sama kita meramaikan sholat subuh berjamaah dan mendengarkan tausiah. Ini suatu program yang luar biasa dari jamaah Arafah. Terima kasih. Kemudian kami mohon maaf juga kalau misalnya nanti penyambutan kami atau berdatang tempat yang tidak sesuai. Dan perlu kami sampaikan bahwasanya Majelis Arafah adalah pejuang subuh dari masjid ke masjid, di mana setiap ahad kami subuh keliling, di mana kami telah menetapkan masjid-masjid yang akan kami hadiri, dan salah satu tujuan kami adalah meramaikan sholat subuh selama sholat Jumat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala man arsalallahu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya mu'allim Ibrahim ahdina wa ya fatim Sulaiman fahimna. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sama-sama kita hormati para pengurus bekal Masjid Al-Munawwarah. Juga kami tidak lupa ada bersama kita pagi ini dari Majelis Arafah, ya, dari Majelis Arafah yang sudah terdengar tadi. Ini membuat kita bangga, ya. Membuat kita bangga di balik hiruk-pikuknya dunia yang serba luar biasa di tahun ini, di tahun 2026 ini. Ternyata masih ada saudara-saudara kita yang tetap semangat melakukan salat subuh. Yang dipilih waktunya subuh menunjukkan ini memang amal atau perbuatan yang tidak mudah. Ada orang melakukannya maghrib, ada yang subuh. Kalau subuh menunjukkan dia harus berarti ada jiwa ekstra, harus ada jiwa ekstra. Karena ada di situ nilai jihadnya. Tak semua orang bisa bangun subuh, apalagi para asatizah, orang ulama yang hadir pada pagi ini. Tentunya bangunnya tadi tidak mungkin bangun setengah jam sebelum subuh. Mungkin ada yang bangun jam 3, jam 4 dan sebagainya. Menunjukkan ini sebagai kebanggaan bagi kita umat Islam. Yang kita hormati tadi Ketua Majelis Arafah Sumatera Utara, Pak Zul Irfan Lubis, ya, Pak Zul Irfan Lubis. Dari warganya kita tahu berarti dari alat kita. Dan juga Bapak Ketua Majelis Arafah Kota
Budisaini atau Budisani. Kalau banyak Budis mungkin dijamakkan dengan Lawabis. Sama seperti masjid, kalau satu dia masjid, kalau dua masjidani atau masjidaini. Tapi kalau banyak masjid, masajid. Insya Allah semoga apa yang kita laksanakan pagi ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga jangan lupa yang sama-sama kita hormati dan kita sayangi, dan saya hormat taklim kepada orang tua kami yang tetap istiqamah, yang hadir dalam melaksanakan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan pengajian subuh. Mohon izin kepada para asatidzah, bukan menggurui, bukan memberikan tausiah, tapi ini hanya sebatas berbagi informasi. Lebih tepatnya berbagi informasi. Mungkin apa yang saya sampaikan sudah lebih dulu diterima atau diketahui oleh para asatiz dan asatidzah yang hadir pada pagi hari ini. Biasanya kami informasi di minggu ketiga di masjid ini pengajian, dan biasanya kita membawakan temanya tafsir Al-Quran. Ya, tafsir Al-Quran. Dan saking luar biasanya sudah beberapa kali pertemuan baru menyelesaikan surah Al-Fatihah. Beberapa pertemuan, beberapa ahad, beberapa bulan masih surah Al-Fatihah dan sudah selesai minggu yang lalu. Dan insya Allah pada ahad ini, karena yang kita kaji di sini adalah tentang tafsir yang mengkaji tentang ayat-ayat yang ada hukumnya, atau yang dikenal dengan tafsir ayatil ahkam. Tidak semua ayat Al-Quran itu punya hukum, ya, tidak semua ayat Al-Quran punya hukum, dan kita pilih ayat-ayat yang memang ada hukum di sana, dan ada ulama yang menulisnya. Salah satunya ada Syekh ulama atau Mesir namanya Ali As-Sisi, ada namanya Ali As-Sukuni, dan kita tinggal menikmati apa yang mereka tulis. Baiklah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pagi ini setelah kita selesai surah Al-Fatihah, kita masuk ke surah Al-Baqarah. Di surah Al-Baqarah yang kita ambil di sini adalah surah Al-Baqarah yang ada di ayat 183. Ya. Karena ini sudah cocok rasanya kita bahas, karena tidak berapa minggu lagi kita akan masuk bulan Ramadan, bulan puasa. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayatnya sudah kita hafal semua, tapi penafsirannya perlu kita kaji lebih dalam. Yang pertama, di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bercerita dengan mengawali kalimat ya ayyuhalladzina. Orang yang sudah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab bertemu ayat semisal ini, itu pasti sudah paham. Dia di sini namanya harfun nida. Dalam bahasa Arabnya harfun nida ini, kalau orang Arab dipanggil, misalnya
tanya dulu, bangun. Fokus. Enggak apa, dengan kata ini yang sampai. Jadi upaya dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kita. Di zaman Nabi ada kita. Kita melaksanakan sebisa ini, amal sebisa ini, dan ada Nabi di tengah kita. Misalnya kalau ada yang bertanya, ya Rasulullah, bagaimana keutamaan sholat subuh? Misalnya seperti ayat ini. Apa sebab turunnya ayat ini? Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahwasanya Mu'adz bin Jabal, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima al-Madinah wa shama yawma Asyura wa thalathata ayyamin min kulli syahr. Jadi Nabi ketika Nabi nyampe ke Madinah, Nabi hijrah ke Madinah, apa katanya? Fasoma yawma Asyura, Nabi berpuasa 10 Muharram atau yang dikenal dengan hari Asyura. Wa thalathata ayyamin min kulli syahr, dan 3 hari setiap bulan. Yang pertama perlu kita pahami, ternyata sebelum wajib puasa Ramadan, Nabi Muhammad sudah pernah melakukan puasa itu disebut puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا